rangkaian kedua itu ada 3, yaitu ada pembuatan hapusan darah, sediaan hapusan darah tepi, ada fungsi kapiler, dan hitung jenis leukosit. Selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah fungsi darah kapiler terlebih dahulu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan APD. Pertama kita harus cuci tangan dengan alkohol 70%. Oke, dengan alkohol 70% dengan menggunakan 6 langkah WHO. Oke, setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon. Ini kanan. Oke, selanjutnya kita menggunakan masker. Oke. Praktikum yang kedua, yang pertama itu adalah fungsi kapiler. Fungsi kapiler ini alatnya dan bahannya sebagai berikut. Oke, di sini adalah alat fungsi kapiler. Yang pertama itu ada lancet, alat untuk lancetnya, dan ada alcohol swab. Dan ada juga yaitu kapas untuk setelah penusukan lancet tersebut. Oke, selanjutnya kita lakukan yaitu adalah pertama itu adalah kita massage. Kita pijat jari yang ingin diperiksa, yang ingin ditusuk. Nah, jari yang biasa ditusuk itu adalah jari 2, 3, dan 4. Nah, boleh jari 1 dan 5. Jadi kita pilih yang vaskulasinya baik dan tidak ada luka di jarinya. Kita pijat terlebih dahulu. Setelah kita pijat, kita asepsis dengan alkohol swab. Kita asepsis dengan alkohol swab. Setelah kita asepsis, tadi kita tunggu kering alkohol swabnya tadi. Setelah tunggu kering, nah kita usahakan pilih lancet yang pipih. Nah, kita cetak. Nah, darah pertama yang keluar itu tidak boleh dipakai, jadi harus dibuang terlebih dahulu. Selanjutnya kita taruh dia di objek gelas. Nah, kita taruh di objek gelas. Nah, darahnya selanjutnya kita darah sudah dimasukkan di objek gelas. Selanjutnya kita tahan dan kapas. Oke, pemeriksaan kapiler telah selesai. Selanjutnya yang kedua ini adalah pembuatan sediaan hapus darah tepi. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan APD. Pertama kita harus cuci tangan dengan alkohol 70%. Oke, dengan alkohol 70% dengan menggunakan 6 langkah WHO. Oke, setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon. Ini kanan. Oke, selanjutnya kita menggunakan masker. Oke, selanjutnya yang pertama kita adalah teteskan 1 tetes darah dengan ukuran 2-3 mm di gelas objek. Selanjutnya dengan kaca penggeser kita geser ke belakang sedikit, terus geser ke depan dengan sekali gerakan dengan derajat kemiringan 20-30 menit, 20-30 derajat. Selanjutnya kita tunggu kering. Setelah tunggu kering, setelah kering kita kasih metanol. Kita kasih metanol di permukaan objek gelas. Nah, itu kita kasih metanol untuk difiksasi. Nah,
Ini kita tunggu selama 10 sampai 10 menit. Selanjutnya setelah kering, kita kasih larutan bright. Larutan bright ini kita kasih juga hingga mengcover semua permukaan dari objek gelas. Nah, kita kasih larutan bright. Terus setelah kita kasih larutan bright, kita tunggu 7 menit. Selanjutnya setelah itu kita kasih larutan buffer atau larutan penyangga dengan pH 6,4. Kita kasih sama seperti larutan bright itu hingga mengcover seluruh permukaan dari objek gelas. Kita tunggu 5-12 menit. Nah, setelah 5-12 menit itu kita bersihkan dengan air mengalir. Kita bersihkan dengan air mengalir. Setelah kita bersihkan dengan air mengalir, nanti kita tunggu kering. Nah, terus setelah kita tunggu kering, sudah kering, kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Dan 100 kali harus harus ditambahkan dengan minyak emersi. Oke, pemeriksaan ini sudah selesai. Oke, pada praktikum kedua, ini adalah bagian ketiganya, itu adalah hitung jenis leukosit. Hitung jenis leukosit, pertama kita harus bikin tabel seperti ini, ada basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit, dan jumlahnya. Nah, ini ada kolom dan baris. Yang baris basofil itu ada 10 kolom, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, dan berapa persen. Nah, di dalam hitung jenis leukosit, dalam satu kolom dia hanya boleh ada 10 jenis leukosit. Jadi kita anggap bahwa dalam satu lapang pandang dia sudah terlihat ada batang 5, segmennya 5. Nah, apabila batang dan segmennya 5 berarti sudah 10. Nah, kita lanjut ke kolom kedua. Anggap aja di kolom kedua ini kita melihat di lapang pandang kedua juga itu hanya ada 3 eosinofil dan 5 limfosit, berarti ada 8 kan. Nah, berarti kita belum bisa pindah ke kolom ketiga dan kita harus melihat ke lapang pandang ketiga. Lapang pandang ketiga itu misalnya ada tambahan 4 monosit. Jadi ditambahkan lagi di kolom kedua itu ada 2 monosit dan di kolom ketiga ada 2 monosit. Selanjutnya seperti itu terus hingga jumlah selnya ada 100. Maksimal jumlah sel itu 100 dan akhirnya kita presentasikan ada berapa jumlah basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan monositnya. Seperti itu.